Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kemendikbudristek, skema pemberdayaan berbasis masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat, di mana beranggotakan saya sendiri, Ali Munazid, anggota saya Bagio Suarsono dan Bapak Sutio, di mana judul Permas yang didanai adalah sel surya sebagai sumber energi terbarukan dalam mendukung operasional penangkapan benih lobster menggunakan alat tangkap pocong menuju perikanan hijau. Mana kita tahu bahwa kondisi masyarakat Teluk Berumbun, nelayan Teluk Berumbun merupakan masyarakat yang melakukan aktivitas menangkap ikan dengan menangkap BBL atau benih lobster itu dengan menggunakan alat tangkap pocong. Di mana kita tahu bahwa penggunaan alat tangkap pocong tersebut dilakukan di malam hari, dan di mana pada saat malam hari itu membutuhkan sumber energi untuk menyalakan lampu, di mana lampu digunakan untuk penerangan di dek dan menarik ikan dan menenggelamkan atau membenamkan lampu. Dengan kondisi tersebut, kondisi di lapangan mereka sering menggunakan baterai ada dua jalan. Baterai tersebut dicas di rumah dan dibawa ke tempat penangkapan atau dengan menggunakan genset. Kita tahu dua teknologi yang saat ini berlaku secara umum membebani operasional mereka karena membutuhkan biaya, apalagi dengan menggunakan genset yang notabene menghasilkan gas buang, otomatis pencemaran lingkungan terjadi. Dengan kondisi tersebut kita tahu bahwa kondisi pesisir itu memiliki kans penyinaran matahari yang cukup besar dan sepanjang tahun. Untuk itu maka kegiatan ini secara umum merancang atau membangun sebuah stasiun pengisian baterai, di mana stasiun pengisian baterai ini bertenaga sel surya yang nantinya otomatis mampu mensuplai energi listrik untuk operasional nelayan setempat. Dengan kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara menekan biaya operasional. Dengan menekan biaya operasional tersebut otomatis secara umum akan memberikan kesejahteraan buat mereka. Melihat dari sisi itu ada permasalahan yang terjadi di sana. Permasalahan yang pertama adalah aspek produksi. Yaitu aspek produksi itu mereka ketergantungan dengan kondisi BBM secara umum. Dengan ketidaktersediaannya BBM yang ada atau susahnya mencari SBM, otomatis mereka akan mengalami kesulitan melakukan penangkapan. Artinya mungkin bisa menunda karena tidak ada BBM, atau listrik mati, maka mereka tidak akan mampu mencas baterai mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan operasi di laut. Itu yang aspek produksi. Sehingga secara umum kalau kita menggunakan sel surya sebagai pengisi baterai, kemungkinan besar konsistensi atau keberlanjutan atau keterusan penangkapan BBL itu tidak terganggu atau tidak tergantung dengan orang lain. Secara aspek ekonomi, secara umum biaya operasional mendukung kegiatan penangkapan BBL itu cukup tinggi saat ini, di mana mereka akan membeli BBM untuk menjalankan genset atau mengganti biaya PLN yang digunakan atau biaya listrik di rumah. Secara kelembagaan memang mereka itu adalah kelompok nelayan, di mana kita tahu bahwa kelompok nelayan ini secara umum berkelompok dan diwadai oleh sebuah koperasi. Cuman dengan ketersediaan atau dengan terbangunnya stasiun pengisian baterai ini ada permasalahan yang terjadi, yaitu bagaimana memaintenance atau menjamin bahwa sistem atau peralatan tersebut mampu digunakan secara kontinu, tidak terganggu apapun atau siap sedia kapanpun digunakan. Hal ini secara kelembagaan saat ini memang belum ada. Maka problemnya adalah nanti kalau kelembagaan tidak ada, maka tidak ada unit yang menangani atau memanajemen ini atau menjamin bahwa sepanjang tahun mereka berfungsi. Itu yang menjadi masalah. Maka permasalahan berikutnya adalah kalau ini teknologi ini rusak, siapa yang melakukan perbaikan? Kalau ngecas jadwalnya bagaimana dari anggota dan lain sebagainya. Itu adalah problem kelembagaan yang yang berikutnya adalah aspek teknologi. Secara umum secara teknologi mereka belum memahami betul saat ini. Mereka lakukan adalah dengan menggunakan dua teknologi yang sebelumnya, listrik dengan rumah dan menggunakan genset. Tentu permasalahan yang dihadapi bagaimana memperkenalkan teknologi sel surya sebagai stasiun pengisian baterai untuk kehidupan mereka. Dengan aspek tersebut maka secara umum dilakukan tahapan penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama adalah rancang bangun.
bagaimana kita merancang secara umum konstruksinya, mulai dari sistem komponen yang harus dibangun, di kebutuhan listriknya berapa, dan konstruksinya secara umum seperti itu. Jadi mulai dari survei kondisi di lapangan bagaimana dan lain sebagainya itu dilakukan. Selanjutnya dilakukan aspek pendampingan atau pelatihan teknis. Nah, secara umum di sini dilakukan dengan masyarakat supaya mereka itu tahu persis apa yang dilakukan. Otomatis mulai dari proses survei sampai pembangunan dan perancangan, keterlibatan masyarakat diikutkan. Untuk itu pelaksanaannya mereka secara umum hampir 80% mereka lakukan, tapi dalam bimbingan pelaksana. Oke, terus berikutnya adalah cara kelembagaan, maka perlu dilakukan pembahasan lebih detail, merapatkan dengan mereka. Dari sekian kegiatan tersebut, maka diharapkan nanti kalau secara umum dari hasil MONEF mereka akan mengalami peningkatan kesejahteraan dari hasil pendekatan tersebut. Sehingga untuk itu maka secara umum diharapkan hasil rancangan yang nanti diberikan ke masyarakat mereka bisa dilakukan dan secara kontinu. Harapan kedepannya adalah mereka akan muncul kemandirian energi untuk mendukung operasional kegiatan mereka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.